Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, Julie. Di video kali ini saya akan ajarkan cara baca chart dari Wisdom and Invest. Sebetulnya chartnya ada banyak dan terus dikembangkan oleh tim dari Wisdom and Invest yang luar biasa hebat. Tapi saya akan bagi ke dalam beberapa part ya, supaya nggak terlalu panjang. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikutan belajar dengan saya, yuk simak video berikut ini. Nah, ini adalah daftar komen dari botnya Wisdom and Invest. Sebetulnya ada banyak, tapi di video ini saya nggak akan bahas semua, saya akan bagi ke dalam beberapa part ya. Dan bisa jadi perintah dari daftar komen ini akan berubah dan bisa aja ditambahin. Karena tim dari Wisdom Invest terus mengembangkan komen-komen dari botnya Wisdom Invest ini agar bisa menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, untuk intraday itu artinya kita bisa gunakan chart ini, semua komen ini ya, dalam intraday, yaitu bisa dalam menitan maupun jam-jaman. Jadi tinggal ditambahin aja di setiap perintahnya itu di belakangnya. Kalau misalnya 4H artinya 4 jam 15 untuk 15 menit. Jadi bukan 15 M ya, tapi 15 aja. Kalau 5 untuk 5 menit. Kalau H untuk 1 jam dan 4H ini untuk 4 jam. Begitu pula dengan chart weekly, maka tinggal tambahin aja di belakang setiap komennya ini W untuk weekly. Kalau M untuk monthly dan Y untuk yearly. Nah, yang pertama ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Dia ada tanda sinyal untuk entry berupa segitiga hijau. Nah, ini segitiga hijau sinyal untuk entry. Kalau segitiga merahnya itu untuk exit. Di sini ada garis MA 200. Saham yang berada di atas garis MA 200 artinya secara major trend dia uptrend. Dan MA 200 ini juga bisa digunakan sebagai support dan resist. Di sini ada garis win, namanya win line. Garis win line ini ada angkanya, yaitu di sebelah kanan. Kalau garisnya biru dia akan berwarna biru, kalau garisnya ungu dia akan berwarna ungu. Nah, garis win line-nya ini bisa kita gunakan sebagai patokan atau panduan trailing stop maupun stop loss, atau bisa juga bahkan digunakan sebagai support ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang bingung, kalau bingung mau pasang trailing stop di mana ya, mau pasang stop loss di angka berapa, nah bisa gunakan angka ini sebagai acuannya. Di sebelah kiri sini ini ada informasinya banyak. Salah satunya yang paling sering digunakan itu adalah total transaksi. Jadi supaya kita tahu ya, kira-kira saham ini liquid atau enggak. Jadi kalau transaksinya yang tidak liquid, kita bisa hindari dulu. Lalu ada informasi support resistannya. Di sini juga ada garis win line-nya dan ada statusnya ya. Jadi kalau muncul segitiga hijau maka dia ada statusnya buy. Kalau ada segitiga merahnya maka dia ada statusnya exit. Juga ada informasi profitnya tuh. Misalnya sudah buy dan sudah profit sebesar berapa persen. Di sini adalah indikator pixel. Kalau yang di sini ini volume, kalau yang paling bawah itu indikator momentum. Idealnya untuk entry sebaiknya ada segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya biru-biru. Lebih bagus sih warna biru Ben Hur ya, biru Ben Hur tuh yang seperti di sini. Kalau biru-biru muda, biru langit gitu, itu artinya dia sedang sideways. Nah, ini kalau ketiga kondisi ini terpenuhi maka dia valid buy. Kalau salah satunya nggak dipenuhi artinya sifatnya hanya spekulatif buy. Untuk spekulatif buy, teman-teman bisa cek lagi kondisi trennya. Yang pertama cek lagi kondisi tren, lalu atur money manajemennya ya. Artinya jangan beli langsung dalam porsi yang besar, kecuali ketika awalnya spek buy lalu mulai indikatornya membaik dan semua kondisi terpenuhi, maka teman-teman bisa pelan-pelan tambahin budgetnya, beli lagi, tambahin porsinya ya. Tapi kalau masih spek buy maka jangan banyak-banyak porsi belinya. Untuk momentumnya dia semakin meninggi semakin oke ya, seperti di sini dia semakin tinggi, atau seperti di sebelah pojok kiri sini. Pojok kiri sini dia semakin tinggi itu semakin baik. Tapi ketika dia berubah menjadi biru tua dan mulai mengecil, itu bisa menjadi pertanda reversal. Jadi dia momentumnya mulai makin melemah. Kebalikannya dengan momentumnya kalau berwarna merah-merah nih. Merah-merah semakin dalam itu semakin tidak oke. Tapi ketika dia mulai berubah menjadi merah tua,
dan mulai mengecil, itu artinya ada pertanda dia reversal dan momentumnya menjadi semakin baik ya. Untuk pikselnya yang bagus adalah hijau dua-duanya, tapi kalau pikselnya hanya hijau satu seperti ini juga sifatnya adalah spekulatif buy. Nah, jadi untuk spekulatif buy ini teman-teman harus lihat lagi ya kondisi trennya juga nih. Kalau dia bergerak sideways, untuk bergerak sideways seperti di sini ya, ini kan sideways nih. Nah ini momentumnya juga berupa titik-titik pink, itu artinya dia sideways. Ketika dia sideways, dia akan sering banget muncul segitiga hijau dan segitiga merah secara bergantian. Nah ini segitiganya bisa teman-teman abaikan ketika dia lagi sideways. Strateginya jadinya diubah. Ketika sideways, strateginya adalah buy on support dan sell on strength atau sell on resist ya. Untuk support resistnya nanti teman-teman bisa menggunakan chart yang satu lagi setelah ini. Nah ini adalah chart. Kalau yang ini tadi perintahnya ini adalah slash win nama saham ya. Kalau ini ANTM maka perintahnya slash win ANTM. Untuk intraday maka tinggal ditambahkan misalnya 5 untuk 5 menit, 15 untuk 15 menit, H untuk hourly, dan 4H untuk 4 jam ya. Tapi kalau daily ini nggak perlu ditambahin. Perintahnya kalau untuk chart yang ini adalah slash MS ANTM. Oh ini bull. Ini sahamnya adalah bull ya. Saya gunakan saham yang lain. Slash MS bull. Di sini terdiri kita bisa lihat support resistnya. Ini adalah support resist ya, yang garis-garis ini. Lalu ada volumenya, ada MACD-nya, dan stokastik. Kalau yang berwarna abu-abu seperti bayangan ini adalah Bollinger Band. Kalau yang ini berwarna garis biru itu adalah garis moving average MA20. Untuk yang berwarna ungu itu adalah MA5. Garis MA20 dan MA5 ini bisa kita gunakan sebagai support dan resist, juga sebagai indikator tren ya. Jadi ketika dia muncul segitiga hijau, ini sinyalnya lain ya dengan chart win tadi. Kalau yang segitiga hijau di sini itu menandakan MA-nya golden cross atau dia berubah menjadi uptrend karena ini adalah indikator tren. Kalau ketika dia muncul segitiga merah itu artinya MA-nya dead cross. Seperti itu. Nah, untuk MA, garis MA ini ketika lagi sideways agak kurang efektif digunakan karena dia nanti jadi bentuknya seperti kepang. Ya. Jadi segitiga hijaunya ini akan sering sekali muncul nih. Si merah biru merah hijau ini akan sering muncul dan dia bergerak seperti tali kepang. Agak kurang efektif ya digunakan saat lagi sideways. Maka saat sideways kita bisa gunakan stokastiknya dan kita gunakan area support resist, artinya buy on support lalu sell on resist atau sell on strength. Nah ini saat sideways kita bisa gunakan stokastik. Untuk fast trade dan sideways kita bisa gunakan stokastik. Jadi kita harus lihat indikator yang di bawah ini ya, indikator yang di bawah. Nah, untuk stokastik kita bisa gunakan sinyal entry-nya adalah saat stokastiknya golden cross. Ini adalah golden cross ya, perpotongan dua garis si biru dan ungu ini. Jadi ketika ungunya mulai naik ke atas biru, maka dia oke artinya. Itu adalah golden cross dan kita bisa gunakan itu untuk spekulatif buy. Apalagi ketika dia berada di area support ya. Ketika dia berada di area support, lalu stokastiknya golden cross, nah ini maka bisa menjadi sinyal entry. Untuk MACD-nya juga nih, MACD-nya ini di sini ya, golden cross-nya. Artinya ungunya berada di atas si biru ini, artinya dia golden cross MACD-nya. Ini sebagai contoh, salah satunya saya contohin ya, ketika dia golden cross di sini si stokastiknya, di sini golden cross,
lalu dia di area support nih. Ini area supportnya ada garis yaitu 280, maka di situ bisa menjadi spekulatif buy. Lalu ini ada MA20 seperti yang tadi saya bilang bisa digunakan sebagai support ataupun resist. Nah, jadi ini adalah resist juga nih. Di sini dia resist, makanya ketika dia ke pentok si MA20-nya, dia turun kembali. Nah, ini juga nih dia sedang menuju resistnya. Mudah-mudahan dia bisa mencapai si 338-nya ini. Jadi buy on support, sell on resist, itu adalah strateginya saat sideways. Chart yang ini adalah chart MBS, perintahnya /MBS. Ini sahamnya PTPP. Nah, untuk chart ini sebenarnya mirip dengan si MS yang tadi, bedanya adalah paling bawah dia menggunakan indikator RSI dan CCI. Jadi untuk teman-teman yang terbiasa menggunakan RSI dan CCI bisa menggunakan chart MS ini ya. Jadi selebihnya ini sama, ini menggunakan garis MA moving average, juga menggunakan ini Bollinger Band, dan angka garis MA-nya ini ada di sebelah kanan nih. Nih, kalau garisnya biru maka angkanya warna biru, yang ungu maka dia berwarna ungu juga. Lalu yang di sini adalah angka dari support dan resistnya. Kalau yang ini perintahnya adalah /SD. Ini saya pakai saham BBCA, SD, BBCA. SD ini adalah supply and demand ya, and demand. Jadi dia fungsinya sebetulnya mirip dengan support dan resist, tapi dia berupa area. Jadi bukan berupa garis, melainkan area. Kalau yang hijau ini area demand. Kalau yang merah ini di atas, dia merupakan area supply. Nah, ini jadi area demand ada angkanya, ini area demand ada angkanya, ini atas supply. Nah, ini di paling bawah itu ada indikator NBSA ya, NBSA. NBSA itu artinya net buy sell asing ya. Jadi ini adalah untuk melihat net buy dan net sell-nya asing. Kalau hijau artinya dia net buy, kalau warnanya orange artinya net sell. Dan ada grafiknya juga nih, ini ada grafiknya ya, kita bisa lihat saat jadi tergantung juga ya, ada beberapa saham yang memang berkorelasi dengan asing. Jadi artinya kita perlu menggunakan chart ini. Ketika banyak asing yang akumulasi atau net buy, maka dia juga akan ikutan naik. Nah, ini grafiknya kan naik ya, ini maka ikutan naik. Ketika asing mulai jualannya net sell, maka dia juga ikutan turun. Nah, itu makanya ketika sahamnya atau emitennya berkorelasi dengan asing, maka bisa gunakan chart ini. Tapi kalau dia nggak berkorelasi, maka teman-teman hanya gunakan area supply dan demand-nya aja ya. Ini adalah stock performance, perintahnya tadi itu /SP nama saham, atau kalau ini saya menggunakan composite atau IHSG kita ya, /SP composite. Kalau nama saham tinggal ketik /SP, misalnya BBCA. SP itu adalah stock performance, jadi menampilkan performance setiap bulan juga per tahun ini, jadi ada bulanannya. Lalu ini ke bawah ini tahunnya ya, yearly, ini 10 tahun ke belakang. Untuk apa sih fungsinya? Jadi kita bisa lihat nih rata-rata di bulan, misalnya bulan Oktober, dia berapa persen probabilitas. Jadi fungsinya untuk melihat probabilitas aja ya, probabilitas. Jadi ketika dia banyak hijaunya nih, dari 10 tahun terakhir hanya 3 yang merah, artinya probabilitasnya bulan Oktober ini dia 70% hijau, 30%-nya merah. Nah, ketika seperti Desember ini dia semuanya hijau ya, artinya 100% tuh, hebat sekali. Kalau September ini merah-merah, artinya besar kemungkinannya di bulan September memang indeksnya akan merah juga. Ini sama ya, di November juga nih banyak merah-merahnya. Jadi probabilitasnya adalah di bulan-bulan itu indeks akan terkoreksi. Juga bisa digunakan untuk saham ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira saham ini di bulan-bulan berapa dia bagus.
Untuk ini adalah perintah yang terbaru yang dibuat oleh tim dari Wisdom and Invest, yaitu /FB nama saham, kalau ini BBCA. Jadi dia adalah chart Fibo ya, Fibonacci, dan ini ada nih area golden rasionya ya di 236, 382, 50, 61 dan 78. Fungsi Fibo ini apa sih? Fungsi Fibo ini adalah sebagai support dan resist juga sih sebetulnya. Jadi rata-rata ketika dia menyentuh di area Fibo-nya ini, dia ada probabilitas atau ada potensi untuk mantul kembali. Seperti di sini ya, dia mantul di area 618-nya. Lalu bisa juga sebagai resist ya. Maka di sini 382-nya itu akan menjadi resist. Ketika dia jebol, maka itu artinya baik sekali, ada potensi dia akan ke area resist selanjutnya atau area Fibo selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Oke, itu aja, sekian dari saya. Jadi untuk chart selanjutnya akan saya berikan di part yang kedua ya. Mudah-mudahan teman-teman belajar banyak dari video ini. Kalau masih ada yang kurang dipahami, maka bisa tulis komen ya di bawah ini, atau di Telegram silahkan kasih masukan ke tim dari Wisdom and Invest. Nanti akan saya berikan lagi video-video yang lebih baik. Thank you ya atas masukan-masukannya. Thank you juga atas kesetiaannya sudah menonton video-video dari Wisdom and Invest. Thank you ya, sampai jumpa di video berikutnya.